A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'du. Penerus Ahlus Sunnah wal Jamaah atau penerus akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang akhlak, definisi akhlak yaitu pemakaian adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang apabila dinilai kebanyakan orang dalam kategori baik, maka seseorang tersebut berakhlak baik, dan apabila dinilai kebanyakan orang jelek, maka seseorang tersebut dikategori berakhlak buruk. Definisi tentang akhlak, teori atau akademis, adalah perbuatan seseorang yang dilakukan secara spontan tanpa dipikir terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun tidak. Dari dua definisi tersebut berarti amat terkait dengan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak tersebut terbentuk dari sejak kecil, yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Seseorang akan terbentuk sehingga memiliki sifat terpuji atau tercela. Sifat terpuji akan membawa seseorang berakhlak baik, sedangkan sifat tercela membawa dampak berakhlak buruk. Sifat terpuji adalah segala sesuatu yang kita lakukan setidak-tidaknya tidak merugikan orang lain, melainkan malah menguntungkan atau menyenangkan hati orang lain. Sifat tercela adalah segala sesuatu yang kita lakukan biasanya merugikan orang dan diri sendiri, atau setidaknya menimbulkan perasaan orang lain menjadi tidak enak atau tidak senang. Sifat ini merupakan bagian dari akhlak, dan akhlak menyangkut hubungan seseorang dengan orang lain. Maka penilaiannya tertuju pada adab perilaku, adab perbuatannya, adab pembicaraannya, dan adab-adab lainnya. Atau dalam bahasa agama menyangkut hablum minan nas. Dan hablum minan nas harus dijalankan dengan aturan yang baik, sebab menyangkut dengan hukum sebab dan akibat. Apabila adab ini dipakai oleh manusia dengan baik, maka manusia tersebut akan selamat dan peradabannya akan bagus, dan adab ini akan mempengaruhi martabat seseorang karena menyangkut penguasaan ilmu, pengetahuan, dan cara pemakaian atau prakteknya. Tingkatan martabat ini akan membawa seseorang pada kemuliaan yang baik di mata Tuhan maupun manusia. Untuk melengkapi kajian masalah akhlak tersebut, kita bisa menyimak ayat Al-Quran surat Al-Jalalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jahrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat apapun, seberat jahrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Atau mudah bisa diartikan perbuatan baik dibalas baik dan perbuatan jahat dibalas jahat. Atau di dalam bahasa mantiknya, bertanam jagung pasti hasilnya jagung, tidak mungkin bertanam jagung hasilnya padi. Dalam pemakaian sehari-hari sebaiknya juga dipelajari soal budi pekerti dan sopan santun. Dan Al-Quran dalam Al-Isra ayat 23-24 telah mengatur bagaimana kita bersikap terhadap kedua orang tua kita. Menurut petuah orang kita dahulu, orang tua kita dahulu, ada 3 hal utama yang wajib kita hormati, yaitu
Yang pertama, kedua orang tua kita yang paling utama. Yang kedua, mertua kita. Yang ketiga, para guru-guru kita. Artinya kita tidak akan ada di dunia ini kalau tidak ada kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Yang kedua, kita tidak akan merasakan kenikmatan dan melangsungkan keturunan apabila tidak ada anak mertua kita. Yang ketiga, kita tidak akan pintar apabila tidak ada guru yang mengajari kita. Saya lanjutkan yang kemarin, jadi saya sambung menjadi satu. Tugas utama Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini berkaitan dengan turunnya surat Al-Mudatsir ayat 1-7 di Gua Hira, yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Besarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat. Janganlah kamu memberi karena hendak memperoleh yang lebih banyak, dan hendaklah kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Dapat disimpulkan tugas Nabi besar Muhammad SAW agar mereka meninggalkan agama berhala, beralih kepada agama tauhid yang tujuannya tidak lain adalah memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada waktu itu akhlak manusia sudah sangat bejat atau rusak dan zamannya terkenal dengan sebutan jahiliyah. Apa relevansinya tugas Rasulullah dengan keadaan bangsa kita yang mayoritas penduduknya hampir 90 atau 85% beragama Islam? Banyaknya pesantren, banyaknya para ulama atau kiai, tetapi sekarang ini perbuatan yang betul-betul sangat tercela bisa kita jumpai di mana-mana, dan rata-rata pelakunya adalah orang Islam itu sendiri. Hal ini pasti ada sebabnya. Mari kita cari sebab tersebut. Antara lain, yang pertama, apakah ajaran Islam yang telah ditinggalkan Nabi besar Muhammad SAW 14 yang silam telah terjadi penyimpangan ajaran atau pemahaman yang salah? Dan ingatlah pesan Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan yang benar hanya satu. Dan yang kedua, apakah terjadi krisis akhlak para ulamanya yang kemungkinan hanya pandai bicara tentang agama tetapi tidak bisa memberi contoh nyata atau teladan bagi umatnya? Dan yang ketiga, apakah kita sudah lupa pesan Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar bahwa masih ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu? Mengingat sekarang ini zaman milenium yang dimana perlombaan mencari materi menjadi patokan utama, sehingga derajat seseorang hanya diukur karena banyaknya materi yang diperoleh. Kalau kita pikirkan dan sesuai dengan keadaan sekarang, maka 3 sebab tersebut sudah nyata kita rasakan. Dan sebagian besar umat kita rupanya tidak tahu caranya yang tepat untuk melawan hawa nafsu. Terutama 3 hal yang meruntuhkan iman seseorang, yaitu yang pertama harta, yang kedua tahta, dan yang ketiga siapa lagi kalau bukan wanita. Rupanya tugas Nabi besar Muhammad SAW masih harus kita perjuangkan untuk mengahlakkan kembali umat Islam. Tugas ini sebetulnya cukup berat karena sasarannya adalah seseorang yang pinter-pinter atau mengaku pinter karena sudah merasa alim, sehingga tidak mudah meluruskan pemakaian ilmunya karena mereka sedang tak tertandingi dengan ilmu yang sedang dipakai mereka. Yang ketiga, tugas penerus akhlak Rasulullah Muhammad SAW adalah menelusuri kembali ajaran yang benar dan pemakaian ilmu yang benar.
Ada pesan lain yang disampaikan Nabi besar Muhammad SAW, yaitu bahwa umatku ini seperti segala susu. Dan setelah segala susu ditumpah dan tinggal susu yang tertinggal di dalam gelas itu, itulah umatku yang benar. Artinya hanya sedikit dari banyaknya manusia, dari banyaknya umat muslim. Berarti umat Muhammad yang benar hanya sedikit sekali. Dan ini kelihatannya sangat cocok pada zaman milenium ini. Oleh karena itu, kejayaan Islam dapat diperoleh lagi apabila tugas kita bisa menjadikan satu dari 73 golongan yang terpecah. Sebelum mengupas hal yang lebih lanjut, tentunya kita harus mencari jawaban itu terlebih dahulu. Penyebab terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri, yaitu yang pertama, umat Islam mempunyai 4 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. 4 imam tersebut walaupun satu tujuan, namun pemahamannya dan tata caranya ada perbedaan dalam menjalankan ajaran Muhammad SAW. Hal ini sebetulnya sudah terjadi sejak zaman para sahabat Nabi yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Inti masalahnya, perbedaan ini disebabkan oleh tingkat ilmu pengetahuan dan adat istiadat yang berbeda di antara sahabat Nabi. Namun karena pada zaman itu Nabi masih hidup, maka persoalan di antara para sahabat bisa dipecahkan dan ditanyakan langsung kepada Nabi. Karena perkembangan zaman Islam pun berkembang ke berbagai penjuru dunia yang berbeda tingkat pengetahuan, kecerdasannya, dan adat istiadatnya, rupanya perbedaan pemahaman ini semakin lebar dan semakin meluas sehingga Rasulullah mensinyalir bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang kedua, kebanyakan fakta di lapangan yang kita jumpai pada saat sekarang, yaitu yang pertama, A. Ulama berebut pengaruh terhadap ulama lain dan merasa paling baik dan benar ajarannya. Yang B. Banyaknya masjid dan langgar yang dibangun berdekatan dan saling beradu kemegahan. Sampai-sampai rasa malu minta-minta di jalan pun sudah hilang. Sehingga ajaran agama yang mengatakan malulah, sebagian malu itu adalah sebagian daripada iman, itu sudah tidak terpakai lagi zaman milenium ini. Yang C. Banyak ulama menciptakan amalan, bacaan, dan jimat untuk berbagai keperluan dan tujuan, dan bahkan memanfaatkan. Dari uraian tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa penyebabnya adalah perbedaan tingkat pengetahuan ditambah misi iblis berupa hawa nafsu yang menciptakan persaingan yang tidak baik. Karena sudah dapat disimpulkan bahwa penyebabnya adalah persaingan yang tidak baik. Itu yang pasti. Yaitu yang kedua adalah dua hal yang mendasar. Maka arah pemecahannya sudah jelas. Oleh sebab itu, sebagai penerus akhlak Nabi besar Muhammad SAW, tugas kita adalah sebagai berikut. Menstandarisasikan ilmu pengetahuan, itu yang utama. Hal ini sangat penting karena ternyata perpecahan umat akibat tingkat penyerapan ilmu pengetahuan berbeda-beda. Perbedaan tingkat pengetahuan menyebabkan pertentangan antara pemahaman ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Padahal yang benar adalah merupakan satu kesatuan, sehingga antara ulama fikih dan ulama sufi tetap menyatu dalam satu garis edar yang sama. Sehingga bisa terangkat dalam tingkat ilmu pengetahuan yang tidak ada lagi perbedaan, yaitu ilmu laduni berfungsi secara benar akal, pikir, ilmu dengan landasan akhlak mulia. Nah, sampailah kita yang kedua. Mendudukkan nafsu pada tempat yang benar.
Karena nafsu adalah merupakan energi penggerak, tetapi sebaliknya juga merupakan penghalang. Tingkatan nafsu ada 3, yaitu nafsu amarah. Nafsu amarah yaitu nafsu yang tidak terkendali. Dan yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang mulai terkendali dan terarah. Yang ketiga, nafsu mutmainah, nafsu yang tenang atau diam. Nafsu mutmainah inilah yang kita cari dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak lepas dari landasan dan akal yang baik, sehingga tidak terjebak oleh tipu daya iblis dan setan. Apakah kita lanjut? Nah, ini sampai ilmu laduni. Kita lanjutkan yaitu ke ilmu laduni. Ilmu laduni yang artinya pelajaran ilmu yang tidak ada di bumi. Jadi pemahamannya adalah pelajaran langit yang diterapkan di bumi, yaitu terpakai sifat kudrat, iradat, ilmu. Akal pikir, ilmu. Dan amalannya cuma satu. Dimulailah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi isi bacaannya bukan bacaannya yang dibaca berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim dijabarkan menjadi 2 hal, yaitu pengasih itu sifatnya Tuhan dan penyayang itu sifatnya manusia. Dalam bahasa pemakaian, pengasih atau pemberi itu pekerjaan iman dan penyayang itu pekerjaan nafsu. Untuk mencapai ilmu tersebut hanya bisa dicapai dengan perbuatan memberi pada sesama yang hidup dan mendudukkan nafsu pada nafsu mutmainah. Di dalam praktek sehari-hari, iman akan berhantam dengan nafsu. Iman hendak memberi dan nafsu hendak menahan, jangan memberi. Perbuatan memberi berdasarkan akuannya, bukan akuan kita. Dapat diringkas menjadi perbuatan memberi dengan diam, yang artinya sim. Dengan patokan sebuah hadis, rahasiaku di kamu dan rahasiamu di aku. Banyak pemahaman untuk mencapai ilmu laduni dengan cara hendak menyatukan zat dengan sifat terus-menerus, dan melalui zikir yang dibaca terus-menerus mencapai ribuan kali, yang intinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan dan bacaan. Ciri khasnya biasanya orang mengamar sehingga ablum minan nas sudah pasti ketinggalan. Sedang pemahaman kita terbalik, cari amalan agar supaya kita ini dipuji Tuhan, bukan kita memuji Tuhan, tetapi menuruti pekerjaan Tuhan yang pengasih. Kalau memuji Tuhan berarti Tuhan masih kurang. Hal ini tidak masuk akal. Jadi sebagai penerus akhlak Nabi besar Muhammad SAW, kewajiban kita adalah mengamalkan dan menuruti akhlak Tuhan, dalam arti memperkuat pekerjaan hablum minan nas sekaligus mengamalkan hablum minallah. Nyata sifat Tuhan Rahman dan Rahim yang kita pakai dan tidak akan pernah lepas. Dan perumpamaan kita tercebur ke dalam air, namanya manusia pasti ingin kering, tidak mungkin kedinginan selawasan. Tapi kalau ada manusia hendak memilih betajun ke api, ya silahkan. Namanya manusia, kita kada bisa melarang. Ya kalau sama artinya kita sudah ada bisa memasak banyu, maulah kopi. Kita hendak meminum banyu dingin, kita juga hendak memilih banyu panas meminum, kita juga. Kira-kira wanita meminum amun banyu panas, amun kita meminum seketika pasti menunggu dingin. Orang bungol karennya.
Kita lanjut akhlak sebagai landasan kesempurnaan ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Diibaratkan sebuah kendaraan, akhlak merupakan supirnya ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Apabila tidak ada supir, tujuan tidak akan sampai. Supir yang baik pasti harus mempunyai tabiat yang baik sehingga tujuannya tidak sesat. Kebanyakan pengamal ilmu-ilmu tersebut apabila tidak disertai dengan akal dan akhlak yang baik, kebanyakan terjadi penyimpangan, yaitu ingat peran iblis. Tujuan akhir pelajaran ilmu tersebut bermuara pada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pahamlah? Lanjut, syariat, tauhid, dan fikih tergambar dalam rukun iman, dan untuk mengamalkan rukun iman ini ditetapkan kewajiban yang disebutkan dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Pada hakikat sifat perintahnya yaitu mengenal dan memuji Tuhan yang Maha Esa, yaitu satu. Isinya takut neraka, menjauhi larangannya, dan menuju surga, jalani perintahnya. Zikirnya la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah, orang yang menjalankan berpredikat takwa. Tarikat yaitu perjalanan mencari Tuhan. Zikirnya Allah, 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 Allah. Allah tuh bang sampai mati, sampai kiamat. Karena Tuhan itu kada lain selain Allah. Menuju hakikat yaitu bertemu dengan sifat Tuhan yang tujuh: kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Isinya gerak dan diam, itu gerak Allah Ta'ala, tetapi kita tidak mempunyai apa-apa, atau la haula wala quwata illa billah. Zikirnya Allahu Allah, untuk Allah, kembali ke Allah. Kayak ujar guru Ijai gulak akan. Nah, kita melanjutkan sampai kepada makrifat. Karena sudah tahu, artinya sudah tahu arti gerak dan diam itu gerak Tuhan. Maka isi makrifat adalah lenyap atau diam. Amun ini lah kada beberapa rahasiaan biasanya. Nah, ini masalahnya diri kita. Itu urusan kita dengan Tuhan, hablum minallah. Nah, masalah makrifat ini nah. Artinya adalah lenyap dan diam. Penjelasan. Untuk bisa dipahami dan utamanya bisa diamalkan isinya, bukan bacaannya. Mari kita bahas satu persatu dengan singkat. Yang pertama yaitu arti syahadat, yaitu penekanannya adalah supaya manusia mempunyai rasa takut bahwa di atas kita ada Tuhan yang Maha Esa. Artinya yang melihat kita, yang mengetahui kita, yang mendengarkan kita, yang menciptakan kita. Karena ada rasa takut atas perbuatan kita, maka akal kita disuruh memilih baik dan buruk dan segala konsekuensinya akibat perbuatan kita itu sendiri. Sebagai acuannya, perbuatan baik dibalas baik dan perbuatan buruk dibalas buruk, yaitu karma.
Karena Tuhan itu laisa meliputi seluruh alam, maka perbuatan nyata maupun yang tersembunyi akan selalu terkontrol dan pasti ada balasannya. Ingat, dalam sebuah hadis yaitu ayat Al-Quran yang berbunyi tentang surat Al-Jalalah ayat 7-8, bagi yang mempelajari ilmu batiniah, syahadat dijabarkan menjadi si kadim dan si muhaddas. Perbuatan muhaddas pasti terkontrol oleh si kadim. Barang siapa menginginkan muhaddas, ditemui si kadim, atau si muhaddas bisa bermesraan dengan si kadim. Maka muhaddas harus dibersihkan lebih dahulu dengan amalan-amalan nyata seperti perintah Al-Quran dalam surat Al-Ma'un. Sedang syahadat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Salat isinya, perintah sifatnya, dalilnya. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut bagian ayat 45. Coba kita kaji kembali apa yang dipandang Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj. Sedang beliau seorang ummi, yaitu beliau adalah seorang buta huruf. Ternyata sifat beliau yang berakhlak mulia dan sejak umur 12 tahun sudah kelihatan. Saya ulangi, dan sejak umur 12 tahun sudah kelihatan sekali kejujurannya sewaktu diberi tugas mengembala kambing. Karena menyangkut akhlak berarti perbuatan, hablum minan nas, punya peran yang sangat penting. Perintah sholat terjadi setelah Nabi Muhammad menjalani Isra wal Mi'raj. Karena fungsi sholat adalah memperbaiki akhlak manusia yang rusak. Seperti keadaan sekarang. Sholatnya tidak pernah ketinggalan, tetapi perbuatannya banyak yang menyimpang. Berarti sholatnya terbuang percuma atau sia-sia. Seharusnya semakin sholat perbuatannya semakin baik. Mengapa? Kenapa? Justru banyak ahli sujud yang terbuang salatnya karena pelajarannya salah yang dituju, yaitu hendak surga takut neraka. Bukan tujuan utama salat yaitu memperbaiki akhlak manusia. Salat yang diwajibkan diperintahkan ada 5 waktu. Dan pertanyaannya, kenapa salat wajib 5 waktu itu? Jadwal waktu yang ditentukan saat mata kita dalam keadaan terjaga, bukannya ditentukan pada saat kita banyak istirahat, yaitu pada waktu malam hari. Jawabannya adalah apakah perbuatan kita sesama manusia hablum minan nas diingatkan dari waktu sholat, yang satu ke waktu sholat yang lain sudah dijalankan dengan baik. Contoh, Isya dijadwalkan sebelum tidur. Artinya kita disuruh mengingat lagi apakah selama siang hari ada perbuatan kita yang merugikan orang lain, supaya kita dapat memperbaiki perbuatan kita esok hari. Subuh dijadwalkan setelah bangun tidur pagi hari, kita diingatkan kembali bahwa kita segera memasuki kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan banyak manusia. Apakah akan ke pasar, ke kantor, dan lain-lain. Kita diingatkan untuk menjaga komunikasi dengan sesama manusia secara baik-baik. Ingat, sirat kita adalah lidah dan mulut kita. Luhur atau juhur, kita diingatkan kembali pada waktu istirahat siang. Apakah pekerjaan yang padat dan banyak berhubungan dengan sesama manusia itu bisa dikerjakan dengan baik sehingga tidak merugikan orang lain? Asar, sebelum pulang daripada pasar,
atau kantor, kita diingatkan kembali apakah masih ada pekerjaan yang menyangkut kepentingan orang lain, misalnya janji dengan orang lain, relasi bisnis, janji bayar hutang dan lain-lain, sehingga tidak mengecewakan orang lain. Maghrib, kita diingatkan kembali apakah hasil jerih payah sehari-hari yang berupa rezeki yang kita bawa pulang untuk keluarga kita peroleh dengan cara yang halal ataukah haram. Jadi isya, subuh, zuhur, asar, maghrib disingkat menjadi Islam adalah perintah menjalankan akhlak Tuhan, yaitu kasih dan sayang, atau dalam bahasa yang pasnya adalah menuruti akhlak Tuhan. Kita ingatkan bagi ahli sujud, jangan disamakan sholat dengan sembahyang. Kalau sembahyang seolah-olah hanya menjalankan hablum minallah, padahal kalau waktu sholat urgensinya menyempurnakan hablum minannas dalam koridor hablum minallah atau dibahas pemakaiannya. Perbuatan menuruti tuntutan Tuhan sesuai dengan dalilnya, di mana apabila perilaku seseorang yang kasih sayang otomatis jauh dari berbuat keji dan mungkar. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama 1 niat, 2 berdiri dengan betul menghadap kiblat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat fatihah, yang kelima ruku, yang keenam ihtidal, yang ketujuh sujud, yang ke-8 duduk antara 2 sujud, yang 9 duduk tahiyat, yang ke-10 tahiyat akhir dan salawat, yang ke-11 salara, yang 12 tertib, yang ke-13 tumaninah, yang artinya menetapkan sesuatu rukun pindah ke rukun yang lainnya. Bagi sholatnya yang hakikatnya niat sholat sudah dimulai saat mengambil air wudhu untuk membersihkan istinja lahir dan istinja batin, sehingga niat sholat ushali tidak dibaca lagi, langsung dibaca bismillahirrahmanirrahim, langsung takbir. Tetapi bagi orang beriman, usali tetap Kenapa? Kita yakini apa nang kita yakini. Rasa kada yakin bisa dipakai, rasa yakin yakini sama nak kayak kiblat. Nah, kalau di sini sampai sini aja kita dahulu. Puasa Ramadan masuk dalam kategori ibadah, kita akan lanjutkan esok pulang. Nah, mudah-mudahan ilmu nang sedikit ini dapat bermanfaat, gasan yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.